96.2 The Voice of Love. Dan saatnya kita akan belajar tentang rendah hati. Silakan Bu Christine. Ya, rendah hati ini gampang susah Iya. Dan seringkali manusia itu harus dipaksa baru bisa rendah hati. Padahal rendah hati ini harus menjadi gaya hidup kita. Jadi kita akan pelajari sama-sama ya, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya, atau mungkin juga caranya itu kayak apa sih supaya bisa rendah hati ini menjadi gaya hidup. Yang pastinya kita mesti, yang pertama ya, prosesnya adalah belajar ya. Belajarnya juga dari Tuhan. Kenapa? Karena satu pribadi, contoh yang sempurna di dalam kerendah hatian itu ya Tuhan sendiri, yang nyata melalui pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya paling tepat kalau kita ini ingin membangun kerendahan hati itu sebagai gaya hidup. Artinya gaya hidup itu menjadi, kerendahan hati itu menjadi sesuatu yang spontan gitu ya di dalam diri kita. Nggak bisa belajar ke pribadi yang lain kecuali Tuhan sendiri, yang semuanya kita bisa lihat di dalam Alkitab kita ya, firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat secara umum, orang berpikir bahwa kerendahan hati itu, kalau kita rendah hati itu malah kelihatan lemah, kalah. Rendah hati itu ya dianggap rendah hati itu kelemahan. Kalau rendah hati itu kayak nggak punya prinsip, gitu kan. Lalu dikalah-kalahin, gitu kan ya, maunya kan di situ gitu ya. Tapi coba kita mau melihat apa kata firman Tuhan gitu ya. Dan kalau kita belajar yang tadi saya katakan, pertama belajar dari Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita akan menemukan prinsip-prinsip dasar ya, yang bisa memotivasi kita untuk kita berlatih melakukan sampai terjadi perubahan di dalam diri kita itu, dan rendah hati menjadi gaya hidup. Kalau kita baca sama-sama di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ya, atau kita mau pelajari dulu arti dari kerendahan hati. Saya mempelajari bahasa Inggrisnya itu humility gitu ya, kerendahan hati itu. Dari kamus Wikipedia berkata begini, kerendahan hati itu artinya suatu sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengan rendah hati seseorang itu tidak lagi bersikap angkuh atau sombong. Nah, ada satu tulisan dari Bapak Buya Hamka ya, mengatakan bahwa sifat rendah hati ini membuat orang yang memiliki kerendahan hati ini tahu diri, katanya begitu. Jadi istilah lain yang disampaikan oleh Pak Buya Hamka, rendah hati itu adalah tahu diri, tahu batasan. Orang kalau rendah hati itu tahu batasan, tahu kelemahan kelebihan dirinya, tahu batasannya. Lalu juga dengan begitu orang ini bisa belajar untuk menghargai orang lain. Jadi sebetulnya rendah hati itu tidak bisa dipisahkan dari peduli ya. Rendah hati itu tidak bisa dipisahkan dari tahu diri gitu. Bahkan kalau kita punya kerendahan hati itu, terbangun dengan baik kerendahan hati itu dalam diri kita, maka kita akan menjadi satu pribadi yang gak egois, gak sombong, angkuh, gak angkat diri tinggi gitu ya. Nah, kalau di dalam firman Tuhan tadi kita baca sama-sama dalam Ulangan ya, pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Bisa dapat ya? Yuk dibacakan ya. Oke, Ulangan 8 ayat kedua dan ketiga.
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Amin. Ya, ternyata ini menjadi salah satu targetnya Tuhan ya di dalam membentuk kehidupan kita. Kita tidak membicarakan jenis padang gurunnya gitu, tapi kita melihat sudut pandang Tuhan, melihat padang gurun itu dari sudut pandang Tuhan, melihat kesulitan itu dari sudut pandang Tuhan. Dari Ulangan 8 ayat 2 dan 3 kita tuh ngerti persis ya, bahwa kalau tadi dibilang ya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allah, kehendak Tuhan Allahmu. Nah, bayangan kita ini kan gini, kalau kehendak Tuhan itu pasti sesuatu yang nyaman. Ya, selama ini kita ditanamkan image yang seperti itu ya. Kalau kehendak Tuhan itu semua pasti bagus, semua pasti menyenangkan, semua itu pasti nggak bikin kita menderita. Kalau yang dari Tuhan itu sesuai kehendak Tuhan itu adalah hal-hal yang membuat kita tuh tidak alami kekurangan, mungkin begitu ya. Tetapi Ulangan 8 ayat 2 dan 3 menunjukkan kepada kita dari sisi yang berbeda. Nah, justru di dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 3 tadi jelas sekali dikatakan, loh, perjalanan yang sesuai kehendak Tuhan itu loh justru padang gurun. Ya, mungkin kita akan menolaknya ya. Kayaknya nggak mau ya kalau ternyata kehendak Tuhan itu perjalanannya adalah padang gurun. Tapi kita kan nggak bisa membatalkan firman Tuhan ya. Kita nggak bisa, oh ini aku nggak cocok, ini udah dihapus saja, nggak bisa. Tapi justru kita diajak oleh Tuhan melihat situasi kita. Mungkin penderitaan ya kalau istilahnya padang gurunnya tiap-tiap orang kan beda-beda gitu ya. Ketidaknyamanan kerugian apapun juga. Ya. Itu kita diajak oleh Tuhan melihat situasi kita ini dari sudut pandang Tuhan. Yang artinya Tuhan mau ngomong buat kita semua bahwa tidak ada sesuatu yang bisa terjadi dalam hidup kita ini kalau Tuhan tidak izinkan. Kalau misalkan menurut saya ini secara pribadi ya, kalau saya renungkan, kalau misalkan ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuannya dia bukan Bapa yang sempurna loh. Dia bukan Tuhan yang sempurna. Dia bukan Bapa yang bertanggung jawab berarti. Padahal kita tahu persis firman Tuhan sudah menyatakan buat kita. Lain lagi kalau kita nggak mempercayai firman Tuhan ya, lain cerita ini ya. Tetapi semua yang sudah ditulis di dalam firman Tuhan itu, yang ya dan amin itu menceritakan sifat, hati, pikiran, perasaan Tuhan itu terhadap kita, ciptaannya. Jadi sudah, harusnya kita bisa mengukur segala keadaan kita ini dari hatinya Tuhan itu gitu. Nah, melalui Ulangan 8 tadi ayat 2 dan 3 kita memiliki satu kesadaran bahwa padang gurun itu pun diizinkan Tuhan. Padang gurun diizinkan Tuhan supaya apa? Kalau kita baca, supaya belajar. Gak ada lain sih ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini tujuannya Tuhan tuh supaya kita belajar. Kalau yang sudah baik itu menjadi lebih baik, dimurnikan, gitu kan? Kalau yang belum baik, ya belajar supaya menjadi baik. Nah, jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita,
itu diizinkan Tuhan dengan maksud dan tujuan yang jelas. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, jelas sekali targetnya ternyata perjalanan padang gurun itu 40 tahun itu ya, dengan maksud dikatakan, berarti ada maksudnya toh, ada tujuannya kan, dengan maksud apa di situ? Merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni, apa sih yang Tuhan mau lihat dari diri kita itu, yang ada dalam hati kita itu? Apakah kita ini berpegang pada firman-Nya, menghidupi firman-Nya? Firman itu sudah menjadi fondasi yang kokoh dalam diri kita atau belum, gitu kan? Sehingga ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar loh. Ini kalau kita baca membiarkan rasanya nggak enak di hati gitu ya. Membiarkan engkau lapar. Boleh saya perjelasnya begini, mengizinkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Artinya ini bukan terlek itu kalau kita lapar itu ya wis makan Alkitab aja gitu ya, bukan gitu ya. Tapi maksudnya itu loh, ada hal-hal yang kekal dan tidak kekal gitu loh. Ya kita ini hidup itu bukan dari yang tidak kekal, kita ini bisa hidup itu dari yang kekal gitu. Yaitu perbandingannya kan roti sama firman Tuhan gitu kan ya. Jadi roti penting enggak? Iya, roti penting gitu ya. Tapi Tuhan mau ngajarin kita yang lebih penting itu adalah yang kekal, yang ilahi, yang lebih dari roti nilainya gitu, yang sifatnya membangun kualitas di dalam diri kita. Jadi di sini jelas sekali ya, satu yang saya tangkap dari ayat ini, bahwa percaya deh segala sesuatu diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita belajar. Ya. Belajarnya apa? Lebih spesifik di ayat ini dikatakan supaya belajar rendah hati. Ya. Supaya belajar rendah hati. Kalau kita kaitkan dengan arti rendah hati tadi, supaya kita tahu diri gitu ya, supaya kita itu bisa menempatkan diri dengan baik, supaya kita itu tidak menyombongkan diri, kita tidak takabur, kita tidak angkuh, kita tidak semena-mena. Itu maksudnya. Kita itu tidak jadi orang yang egois. Nah, itu tujuannya. Berarti sebetulnya setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu ada maksudnya. Yang utamanya adalah membuat kita rendah hati. Membuat kita rendah hati. Bahkan Tuhan itu menguji, katanya gitu. Arti menguji ini lebih tepatnya begini. Melalui apa yang kita alami, terburuk sekalipun, Tuhan itu mau Dia melihat dan kita menyadari bahwa oh, ternyata selama ini fondasi kehidupanku belum dibangun dari dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Artinya, gampangnya gini, aku mengalami kayak begini, ini karena aku belum punya cukup modal untuk meresponi secara benar apa yang aku hadapi, sehingga aku harus mengalami kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang juga buat kita ini menyelesaikannya tidak gampang, tidak mudah. Jadi dua hal. Yang pertama, Tuhan mau melatih kita untuk rendah hati. Yang kedua, untuk membuat kita sadar. Gampangnya gini, kamu tuh kurang, firman itu kurang. Firman itu kurang, mbok hidupi. Firman itu kurang, kamu makan, kamu ngunyah firman itu kurang. Sehingga waktu hidup ini ada masalah, kita berespon salah. Waktu kita berespon salah, kita sendiri tidak bisa menyelesaikan, kan gitu kan? Akhirnya menghasilkan penderitaan demi penderitaan. Nah, itu yang Tuhan maksudkan. Jadi intinya adalah sudah pasti Tuhan mau kita belajar. Sekarang kita mungkin sebagai manusia kan nggak ada yang nggak punya persoalan ya, pasti punya persoalan. Ayo coba kita renungkan apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini sih. Coba belajar untuk ditelusuri gitu ya, bersama Tuhan, menemukan maksud Tuhan. Coba dicek.
kerendahan hati, ya. Ini PR utamanya. Lalu yang kedua, bangkitkan kesadaran. Iya ya, kenapa ya aku bisa salah langkah kayak begini nih, kenapa ya? Oh, karena ya kita pasti akan menemukan, oh kurang firman, oh aku asal-asalan kalau sama Tuhan, oh aku kurang serius sama Tuhan, oh aku anggap Tuhan itu hanya sebagai alat untuk memuaskan keinginanku, oh mungkin aku nih bosen kalau sama firman itu, senangnya cuma puji-pujian, nah misalkan gitu ya. Padahal fondasi yang paling kokoh, kalau dalam Matius 7 itu dikatakan bahwa fondasi yang paling kokoh itu nggak ada lain kayak batu karang itu, yaitu firman Tuhan, gitu ya. Nah ini maksud Tuhan. Jadi dibilang, jadi aku merendahkan hatimu. Ini jelas-jelas dikatakan ayat yang ketiga ya. Bahkan mengizinkan kau lapar. Tapi, nah inilah Tuhan ya. Di ayat yang ketiga dibilang begini loh. Tapi aku yang sama, Tuhan yang sama, di masa-masa padang gurunmu itu, aku memberi engkau makan mana. Mana ini yang dikatakan kamu enggak tahu, enggak. Kalau enggak tahu itu enggak kenal tuh enggak berarti enggak pernah lihat, enggak pernah makan gitu. Sesuatu yang baru, sesuatu yang spesifik, sesuatu yang asalnya dari Tuhan, yang secara manusia ini kita nggak pernah makan, nggak pernah ngalamin, nggak pernah something new gitu ya. Nah dikatakan juga yang juga nggak dikenal sama nenek moyangmu. Nah saya tuh mulai merenungkan gini, satu dari hal ini saya bisa menemukan bahwa biarpun diizinkan kita alami masalah, kita alami padang gurun, ketidaknyamanan, penderitaan, Tuhan ada di sana gitu loh ya. Tuhan itu bersama dengan kita. Sekalipun seolah-olah kok dibiarkan sih sama Tuhan, sampai kerendahan hati itu terbangun loh di dalam diri kita. Ya berarti kan lama sebentarnya tergantung kita meresponi proses itu seperti apa gitu kan ya. Tapi dia memberikan satu jaminan. Aku ada di sana, aku memperhatikan dan aku memberikan kepadamu something new. Aku mengajarkan sesuatu yang baru. Jadi jangan tiru-tiru gitu maksudnya Tuhan. Ya, kalau kita mengalami sesuatu, wajib untuk kita belajar dari Tuhan, belajar dari firman Tuhan, melihat situasi kita tuh dari prinsip-prinsip firman Tuhan, dicek, semuanya dicek. Apa yang kita alami ini semuanya dicek dengan prinsip firman Tuhan, dan temukan ya, mana yang Tuhan sudah sediakan untuk kita di masa krisis kita saat-saat itu. Jadi Tuhan mau benar-benar kita nggak tiru-tiru. Dikatakan kan nenek moyangmu aja lo nggak kenal, artinya kan nggak ada yang bisa membantu kita untuk menjelaskan sebetulnya lo ya. Nggak ada yang bisa kita andalkan untuk menjelaskan kepada kita tentang apa yang kita sedang alami hari-hari ini. Masalah kita, persoalan kita, pergumulan kita, nyeseknya kita, sebetulnya nggak ada satupun yang bisa menjelaskan kepada kita kecuali Tuhan sendiri. Itu maksudnya. Dan yang ketiga, percayai deh, kalau dia izinkan padang gurun dalam tanda kutip ya, buat masing-masing kita, dia nggak lepaskan. Dia perhatikan, bahkan dia yang juga membuat. Kalau dia mengizinkan padang gurun, dia juga yang bisa, dia juga yang akan membuat kita mengalami Tuhan secara pribadi di dalam masa padang gurun kita. Kalau di dalam Ulangan 8 ayat 16 ya, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 itu dapat ya Dip? Sudah. Ya, oke. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Nah, lebih jelas lagi ya, komplit sudah. Memang padang gurun diizinkan, tapi ada maksudnya ya, sehingga kita nggak mati konyol gitu kan ya, ada maksudnya. Nah ternyata maksudnya tadi itu ayat yang ke-16 ketemu.
Oh, melalui padang gurun Tuhan sedang berbuat baik kepada kita. Apa perbuatan baik Tuhan melalui padang gurun? Yang pastinya membuat kita tadi rendah hati. Jadi karakter Tuhan itu terbangun di dalam diri kita. Nggak ada loh kebaikan yang lebih daripada itu loh. Orang yang benar-benar baik sama kita itu adalah orang-orang yang memikirkan ya keselamatan kita. Betul apa enggak? Betul. Nah, nggak ada orang kalau nggak mikirin keselamatan kita, dia bukan orang baik. Ya, kita juga sama. Kalau kita nggak mikirin keselamatan orang lain, kita juga bukan orang baik. Jadi nggak ada kebaikan yang lebih baik daripada memikirkan keselamatan orang lain. Dan itu hati Tuhan. Tuhan mengizinkan banyak hal yang seolah-olah itu tega banget ya Tuhan ini. Tapi tujuannya adalah untuk mikirin keselamatan kita. Memang perjalanannya itu runtutannya panjang banget gitu loh. Nggak bisa langsung kita bisa tahu ya. Tetapi Tuhan sudah menceritakannya, menjelaskannya kepada kita. Semuanya ada dalam firman Tuhan. Jadi wajib buat kita untuk belajar firman Tuhan supaya kita bisa tahu cara kerja Tuhan, rencana Tuhan, kita bisa tahu hati Tuhan, kita bisa tahu pikiran-pikiran Tuhan, kita bisa tahu maksud-maksudnya Tuhan, tujuan Tuhan itu apa saja. Semua komplit kok ada di dalam Alkitab kita. Nah, di sini kita melihat melalui ayat 16 ini tadi ya, ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, diujinya engkau gitu ya, hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Jadi kerendahan hati itu menjadi target Tuhan, target utama Tuhan di dalam membangun dan membentuk hidup kita. Hari ini kita yuk sama-sama sadari sehingga kita bisa dengan cepat gitu ya untuk kita itu meresponinya dan tidak perlu tunggu lama-lama, pemulihan bisa kita alami. Yang pastinya melalui ayat firman Tuhan tadi kita punya keyakinan Tuhan ada di sana bersama kita. Amin. Dia juga yang terus akan menarik perhatian kita untuk kita menjalaninya hanya bersama Tuhan dan dengan cara-caranya Tuhan. Ya, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12. Kolose 3 ayat yang ke-12 dikatakan ya. Kolose 3 ayat 12. 3 Bu ya. 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, Amin. karena itu dikatakan orang-orang pilihan Allah. Orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan, yang dikasihi oleh korban Kristus, korban darah dan nyawa di atas kayu salib, gitu ya. Kenakanlah, artinya milikilah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Salah satu yang kerendahan hati ya, kelemah lembutan dan kesabaran. Artinya gini, kalau kita ini supaya kita pantas disebut orang pilihan Allah yang sudah ditebus oleh darah dan nyawa di atas kayu salib, harusnya di dalam kita itu ada belas kasihan, ada sifat kemurahan, ada juga sifat kerendahan hati, ada kelemah lembutan, dan ada sifat kesabaran. Nah, ini semuanya kan harus dibangun, yang semuanya adalah sifatnya Tuhan. Berarti harus rendah hati ini bukan himbauan, tapi kerendahan hati ini adalah wajib dibangun dalam diri kita, wajib untuk dilatih. Kalau boleh saya katakan ya, dari ayat itu memang bahasanya kan kenakanlah, itu kayaknya boleh iya boleh enggak deh gitu ya. Tapi kalimat pertamanya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Nah, ini yang menegaskan bahwa mau nggak mau, kalau orang pilihan Allah yang sudah ditebus oleh darah dan nyawa harus punya sifat-sifat ini. Berarti ini menjadi sebuah perintah, menjadi sebuah standar buat kita, standar kualitas buat kita, bahwa kita yang adalah umat tebusan Kristus harus punya sifat-sifat itu. Ya, jadi yang pertama, kenapa harus rendah hati? Ya, karena
Itu perintah, itu sifat yang mutlak harus ada di dalam diri kita. Lalu yang kedua, Matius 11 ayat 29. Kenapa harus rendah hati? Kenapa harus melewati proses untuk kita bisa rendah hati? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Dibilang aku lemah lembut dan rendah hati. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Kita kan setelah ditebus oleh darah dan nyawa Yesus Kristus, kita punya identitas baru yang namanya murid Kristus, ya. Belajar punya target. Targetnya apa? Serupa Kristus. Nah, ternyata Kristus yang seharusnya kita serupa dengan Dia itu punya sifat lemah lembut dan rendah hati. Jadi memang ini alasan yang kedua kenapa kita harus rendah hati, dan dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa Yesus itu rendah hati, ya. Kalau kita bergerak bertumbuh serupa Kristus, ya kerendahan hati itu harus mutlak kita miliki sifat itu, ya. Jadi kita belajar sampai di titik ini bahwa segala hal yang Tuhan izinkan itu Dia punya target, Dia punya tujuan, yaitu kerendahan hati, ya. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan mendampingi, Tuhan memelihara. Bahkan di padang gurun itu kita bisa mengalami hal-hal baru bersama Tuhan, ya, mengalami Tuhan secara pribadi. Dan berikutnya kita, kenapa kok harus rendah hati? Ya karena itu sifat, ya, atau karakteristik yang harus ada di dalam kita umat tebusan Kristus. Karena Kristus sendiri lemah lembut dan rendah hati. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut setelah ini, ya. Berikut contoh-contohnya, ya. Oke. Ya. Baik, kasih Tuhan, kami akan kembali setelah informasi dan sebuah pujian yang akan hadir di ruang dengar Anda.